Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik dan sehat-sehat ya di rumah. Baik, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa ikut sekolah minggu meskipun kami harus di rumah. Biarlah hari ini kami bisa sungguh-sungguh ikut sekolah minggu dan semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, everybody stand up. Yuk kita sama-sama nyanyikan jam jam jam. Ya, saat ini kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa
terima kasih kami sudah memuji Engkau. Saat ini kami mau memulai dengar firman Tuhan. Tuhan siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Aduh, capek sekali badanku. Setelah 3 hari di perut ikan, biarlah aku beristirahat terlebih dahulu. Yunus, Yunus, bangunlah Yunus. Ya Tuhan. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Ya Tuhan. Tuhan telah memanggil aku. Dia berbicara kepada aku untuk aku pergi ke kota Niniwe. Baiklah, aku akan pergi. Wah, besar sekali kota itu. Kota Niniwe. Lihatlah betapa luasnya kota itu. Wah, kota Niniwe. Kata orang kalau kita mau mengelilingi kota itu, kita harus 3 hari berjalan kaki. Aku akan pergi ke sana untuk memberitakan pertobatan kepada mereka. Sekarang aku sudah ada di tengah-tengah kota ini. Megah sekali kota ini. Lihatlah bangunan tinggi-tinggi itu. Dan lihatlah banyak manusia itu. Sekarang pakailah aku Tuhan untuk aku memberitakan berita baik, berita pertobatan. Hai seluruh penduduk kota Niniwe, yang di sudut sana dan yang di sudut sana, dengarlah perkataanku ini. Bertobatlah engkau kota Niniwe dan seluruh penduduknya. Jika selama 40 hari engkau tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan kota yang besar ini dan seluruh penduduknya. Ingat, 40 hari jika engkau tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggangbalikan kotamu yang engkau banggakan ini, termasuk engkau akan dibinasakan. Raja datang. Wah, apa yang terjadi di sana? Semua orang keluar dari rumahnya. Mereka semua menangis atas dosa-dosanya. Beginilah perintahku kepada seluruh penduduk Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba. Tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta
berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Tuhan, aku menyesal. Aku telah berdosa. Karena aku, semua pendudukku telah berdosa. Semuanya mereka mengikuti tingkah lakuku. Ampuni aku ya Tuhan. Aku telah berdosa. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di api. Tuh kan, mereka bertobat. Tuhan, aku gak mau mereka bertobat. Aku mau mereka dihukum. Mereka adalah bangsa yang jahat, orang yang kejam, bahkan jahat terhadap bangsaku. Itulah sebabnya aku tidak mau pergi ke kota itu. Makanya aku pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Karena aku tahu Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Engkau akan mengampuni orang-orang yang bersalah, yang mengaku kesalahannya, yang mengaku pelanggarannya. Aku tidak suka orang Niniwe itu Engkau kasihani. Cabutlah Tuhan nyawaku. Lebih baik aku mati Tuhan. Yunus, layakkah engkau marah? Lelah sekali perjalanan yang jauh. Mendingan aku beristirahat, membangun pondok di sini. Hatiku masih tidak terima dan sedih. Apa ini? Tiba-tiba saja ada pohon yang tumbuh di belakangku dan menaungi kepalaku. Hawa yang panas menjadi teduh. Badanku yang gerah menjadi dingin karena pohon ini. Terima kasih ya pohon, engkau sudah menaungi aku. Baiklah aku beristirahat di bawah pohon ini. Aduh, kenapa panas? Kenapa pohon itu mati? Tadi baru saja dia menaungi tubuhku. Kenapa layu, daunnya gugur dan hilang, mati kering. Tuhan, kenapa aku bunuh pohon ini? Aku sayang sama pohon ini. Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Iya, aku layak marah Tuhan. Mendingan aku mati saja. Cabut nyawaku. Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak menjerih payah dan yang engkau tidak tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula.
Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan, ampuni saya. Engkau sayang kepada semua manusia. Engkau sayang kepada semua bangsa, termasuk juga Niniwe dan juga saya. Ampuni saya Tuhan. Saya juga orang yang berdosa, sering melawan kehendak-Mu. Nah, adik-adik atau anak-anak yang ada di rumah, itu tadi kisah Yunus yang hatinya nggak terima ketika orang Niniwe itu dosanya diampuni. Padahal Tuhan itu cinta semua manusia, cinta segala bangsa, cinta semua anak-anak. Siapapun manusia yang datang kepadanya mohon ampun akan dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuni kita semua. Jadi siapa yang tidak pernah berdosa? Saya rasa tidak ada. Semua orang telah berdosa. Ayo, setelah mendengar cerita firman Tuhan ini, siapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya. Maka ketika kamu berbicara seperti ini, Tuhan datang dan mengampuni dosa-dosamu. Ya, jadi untuk kita yang berdosa, mari kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita semua. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan untuk ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Ayat hafalannya tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ketika ada satu manusia yang bertobat, di surga itu ada sukacita yang besar. Untuk itu, engkau yang sudah percaya sama Tuhan, ajaklah teman-temanmu yang belum kenal Tuhan Yesus agar mereka juga diselamatkan. Dan ketika mereka diselamatkan, maka surga bersukacita karena ada satu anak diselamatkan oleh Tuhan. Jadi inilah cerita firman Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk Engkau selamatkan. Sebenarnya kami orang berdosa yang harus dihukum dan dibinasakan. Tapi kasih-Mu yang besar membuat Engkau datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan semua manusia untuk hidup bersama-Mu nanti di surga. Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam setiap kehidupan kami membutuhkan Engkau karena kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari Minggu ini yang mengingatkan kami bahwa semua manusia membutuhkan Engkau, yaitu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik dan anak-anak di rumah, inilah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat, setiap hari Minggu kita harus rajin beribadah kepada Tuhan di sekolah Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye.